Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar sepanjang hayat. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Ketika sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Jadi, ketika ada persamaan trigonometri, bentuknya sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A, maka itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk dasarnya. Nah, jadi ketika ada sin X sama dengan A, maka kita harus ubah ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ketika ada cos X sama dengan A, maka kita harus ubah ke dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Dan ketika ada tan X sama dengan A, maka kita juga harus ubah ke dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa. Oke, biar lebih mudah dalam memahami, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x dikurangi 45 derajat sama dengan setengah. Untuk syaratnya, x harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan x harus lebih kecil sama dengan 90 derajat. Oke, di sini bentuk dari soalnya yaitu sin X sama dengan A ya. Maka kita harus ubah dulu ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Kita bisa tuliskan lagi soalnya sin 3x dikurangi 45 derajat sama dengan setengah. Maka di bawahnya kita bisa tuliskan lagi sin 3x dikurangi 45 derajat sama dengan, nah setengah ini kita ubah dulu ke dalam bentuk sin alfa. Jadi setengah ini nilai dari sin sudut berapa? Nah, ini kita bisa lihat pada tabel trigonometri sudut istimewa atau kita bisa menghafalkannya. Nah, jadi setengah ini kalau kita lihat di tabel trigonometri sudut istimewa adalah nilai dari sudut sin 30 derajat. Nah, kalau sudah kita ubah, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri bentuk dasar dari sin. Oke, untuk rumus yang pertama bisa kita tuliskan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk nilai X-nya di sini yaitu 3X dikurangi 45 derajat. Kemudian sama dengan alfanya 30 derajat. Lalu ditambahkan dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini nanti kita sederhanakan ya sehingga membentuk X saja. Jadi kalau kita lihat di sini kita hilangkan terlebih dahulu min 45 derajatnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambahkan 45 derajat seperti yang saya tuliskan merah ya. Oke, kalau ruas kiri kita tambahkan 45 derajat, maka ruas kanan juga kita tambahkan dengan 45 derajat. Jadi di sini tidak dipindah ruaskan ya, karena sebenarnya pindah ruas itu tidak ada. Oke, lanjut ya. Maka jadinya 3x sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini masih 3x ya, sedangkan kita mau mencari nilai x-nya saja. Maka 3 ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara dibagi 3. Nah, sama ya, kalau ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Maka hasilnya X sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Oke, bentuknya sudah sederhana. Maka kita bisa masukkan kelipatannya. Ketika kelipatannya 0, maka nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka hasilnya 25 derajat. Nah, 25 derajat ini apakah memenuhi? Iya, memenuhi. Kenapa? Karena tidak melebihi dari yang disyaratkan. Maka kita bisa lanjut ke kelipatan 1. Ketika kelipatannya 1, maka nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Maka hasilnya 145 derajat. Nah, apakah 145 derajat ini memenuhi? Tidak ya. Kenapa? Karena melebihi dari yang sudah disyaratkan. Jadi ini kita tuliskan TM. Oke. Kalau sudah tidak memenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke rumus yang kedua. Jadi untuk rumus yang kedua kita bisa tuliskan rumusnya yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian nilai X-nya sama ya dengan yang di atas, maka kita bisa tuliskan 3X dikurangi 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat kemudian ditambah K dikali 360 derajat.
Sama juga ya dengan yang tadi, kita hilangkan terlebih dahulu min 45 derajat sehingga nanti menghasilkan 3x sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, di sini masih 3x ya, maka kita hilangkan terlebih dahulu 3-nya sehingga menghasilkan X saja, yaitu dengan cara dibagi dengan 3 sehingga hasilnya X sama dengan 65 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, di sini bentuknya sudah sederhana ya. Maka kalau bentuknya sudah sederhana, kita bisa masukkan kelipatannya. Oke. Ketika kelipatannya 0, maka nilai X sama dengan 65 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka hasilnya 65 derajat. Nah, ini apakah memenuhi? Ya, masih memenuhi ya. Kenapa? Karena lebih kecil dari yang disyaratkan tadi. Syaratnya kan tadi itu X harus lebih kecil sama dengan 90 derajat. Oke, maka kita bisa coba ketika kelipatannya 1. Oke, jadi ketika kelipatannya 1, maka nilai X sama dengan 65 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Maka hasilnya 185 derajat. Nah, apakah 185 derajat ini memenuhi? Tidak ya, karena melebihi dari yang sudah disyaratkan. Jadi ini kita tuliskan TM. Oke. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 25 derajat dan 65 derajat. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1. Untuk syaratnya, X harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan X harus lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, di sini bentuk dari soalnya yaitu tan X sama dengan A ya. Maka ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk dasarnya yaitu tan X sama dengan tan alfa. Oke, langsung ke penyelesaiannya ya. Jadi kita bisa tuliskan soalnya tan X sama dengan 1. Kemudian di bawahnya kita tuliskan lagi tan X sama dengan, nah 1 ini kita ubah ke dalam bentuk tan alfa. Jadi 1 ini nilai dari tan sudut berapa? Nah, kalau kita lihat pada tabel trigonometri sudut istimewa, 1 ini adalah nilai dari tan 45 derajat. Nah, kalau sudah kita ubah, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri bentuk dasar dari tan. Oke, untuk tan rumusnya hanya ada satu ya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini nilai X-nya yaitu X. Kemudian sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana, maka kita bisa memasukkan kelipatannya. Jadi, ketika kelipatannya 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, maka hasilnya 45 derajat. Nah, ini masih memenuhi ya, karena X-nya itu lebih kecil sama dengan 360 derajat, maka kita bisa lanjutkan ke kelipatan 1. Jadi ketika kelipatannya 1, maka nilai X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, maka hasilnya 225 derajat. Oke, ini masih memenuhi ya, maka kita bisa nyoba ketika kelipatannya 2. Jadi ketika kelipatannya 2, maka nilai X sama dengan 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, maka hasilnya 405 derajat. Nah, di sini sudah melebihi dari 360 derajat, maka ini tidak memenuhi, maka kita bisa tuliskan TM. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Oke, terima kasih. Semoga dapat memahami. See you next time.